Assalamualaikum. Halo sobat, jumpa lagi dengan Nurudin Channel. Di video kali ini saya ingin mengungkapkan kegelisahan hati tentang rasa malu yang sudah hilang dari sebagian para pejabat negeri tercinta ini. Seperti yang telah kita ketahui bersama, pada akhirnya keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK pada tanggal 7 November 2023 lalu telah menjadi salah satu peristiwa penting dalam sejarah Mahkamah Konstitusi di Indonesia. Putusan ini merupakan yang pertama kalinya dalam sejarah MK seorang ketua MK diberhentikan dari jabatannya akibat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi. Putusan MK tersebut dijatuhkan atas dasar dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh Anwar Usman, yaitu pernikahannya dengan Hidayati, adik kandung Presiden Joko Widodo. Pernikahan tersebut dianggap melanggar prinsip netralitas, independensi, dan integritas hakim konstitusi. Anwar Usman sendiri telah membantah semua tuduhan tersebut. Ia menyatakan bahwa pernikahannya dengan Hidayati tidak melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi karena tidak ada hubungannya dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Meskipun Anwar Usman telah membantah semua tuduhan, putusan MK telah dijatuhkan. Putusan tersebut merupakan bukti bahwa Mahkamah Konstitusi memiliki mekanisme untuk menjaga integritas dan independensinya. Namun, putusan MK tersebut juga menimbulkan beberapa pertanyaan. Salah satu pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Anwar Usman tetap menjabat sebagai hakim konstitusi meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK? Pertanyaan ini menjadi relevan karena Anwar Usman masih memiliki hak untuk memberikan pendapat dalam persidangan MK. Hal ini tentu dapat menimbulkan konflik kepentingan karena Anwar Usman masih memiliki hubungan keluarga dengan Presiden Joko Widodo. Selain itu, putusan MK tersebut juga dapat menjadi presiden bagi lembaga peradilan di Indonesia. Putusan tersebut menunjukkan bahwa seorang pejabat publik yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku masih dapat menduduki jabatannya meskipun telah dijatuhi sanksi. Putusan MK tersebut juga dapat menjadi simbol hilangnya rasa malu di kalangan pejabat publik di Indonesia. Anwar Usman seharusnya merasa malu atas perbuatannya dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai hakim konstitusi. Namun apa yang terjadi? Anwar Usman justru tetap bertahan di jabatannya meskipun telah diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MK. Hilangnya rasa malu di kalangan pejabat republik tentu dapat berdampak negatif bagi demokrasi di Indonesia. Pejabat publik yang tidak memiliki rasa malu akan lebih mudah untuk melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Hal ini tentu dapat merancang supremasi hukum dan demokrasi di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk terus mengawasi kinerja pejabat publik. Masyarakat harus berani untuk menyuarakan kritik dan catatan jika pejabat publik melakukan pelanggaran hukum dan kode etik. Rasa malu sudah kian kikis dan hampir hilang dari sebagian para pejabat negeri Indonesia. Semoga kedepannya negeri Indonesia jadi kembali menjadi negeri yang penuh etika, penuh budaya, dan tata krama. Salam sehat untuk Indonesia. Kalau sobat suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya.